Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul adzim. Tuan bidin wal akhwat rahimakumullah, para pemuda dan pemudi yang senantiasa diharapkan oleh Allah dan Rasulnya menjadi generasi penerus perjuangan risalah menegakkan Islam di muka bumi ini. Mudah-mudahan kita terus diberkahi oleh Allah. Kita patut bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal. Ada dua nikmat yang sering kita lupa bersyukur kepada Allah, yang dimana nikmat itu adalah nikmat waktu yang Allah berikan dan nikmat sehat yang Allah berikan. Pada hari ini ada yang Allah berikan kesehatan, tapi tidak bisa hadir dalam suatu forum ini karena Allah tidak berikan kesempatan waktu. Pada hari ini Allah berikan waktu yang luang, tapi tidak bisa hadir juga dalam forum majelis ilmu ini karena Allah tidak berikan kesehatan. Waktu dan sehat ada pada diri kita pada hari ini, dan kita bersyukur bisa hadir dalam forum majelis ilmu setiap minggu malamnya. Mudah-mudahan ini adalah menjadikan suatu wasilah kita untuk mencari ridho Allah. Wasilah itu adalah jalan, jembatan. Mudah-mudahan ini adalah salah satu bukti aplikasi hamdalah kita kepada Allah, pembuktian keimanan kita kepada Allah, pembuktian kalimat la ilaha illallah di hadapan Allah, wujud daripada kesetiaan kita kepada Allah dan Rasulnya dan kepada Islam. Iwan bidin Allah wal akhwat. Insyaallah tema pada hari ini adalah umat pilihan dari Allah, umat yang terpilih dari seluruh umat. Tapi umat yang terpilih itu ada suatu syarat dan ada suatu tugas yang harus diemban, dan ada beberapa kriteria. Sebelum kepada pemaparan sedikit tafsir aplikatif, buka dulu di dalam ayatnya surat Al-Imran 110. Sedikit membaca, mudah-mudahan itu menjadikan suatu nilai juga, memperbaiki makhraj, memperbaiki madnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Semuanya bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah wa tanhauna 'anil munkari wa
منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Kota itu teh ihfa, nun mati menghadap kita, rada ditahan sedikit. Ya, rada ngadengung. Aya gunahan. Entong ngung teuing. Tum izar mimati menghadapi kha. Jelas. Entong kuntum jelas. Tum kuntum khai lain kha rada ngerah saeutik di dalam tenggorokan. Khairum ditahan guna mim dan nun ditasdid, bacanya ditahan 2 harkat ataupun diayun 2. Ummatin idhar ukhrijat lin nun ditasdid guna ditahan dulu. Linna nun fathah menghadapi alif mati mad tabi'i dibacanya 2 harkat paling mudah diayun. Linna na entong panjang teuing. Lamun hayang ketemu 2 harkat itu diayun. Linna sita hamzah qata ta ada hentakan berhenti. Ta muru. Nah, itu mad tabi'i PS domah menghadapi waw mati. Muru nabil lain nu irung di dia tah di tengah-tengah ma'ruf biwatan idhar nun makti menghadapi ha jelas tan hau madlen hauna anil tahan ifa munkari wa tu'minuna billah madlen deui walau lau madlen itu hurufnya 2 ya mati sama waw mati fathah sebelumnya walau walai walau nah ya mad badal ataupun mad tabi'i 2 harkat diayun. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan. Tanwin menghadapi lam naon? Alif lam samsia. Tanwin dulu menghadapi lam. Idgham. Idghamnya gunah karena ada gunahnya ditahan. Entong lamun ditahan itu berarti rada ditahan mendengung saeutik. Khairan kan wirung. Khairan lahum. Idhar jelas minhumul mu'minuna wa'ak lain ke wa'ak biasa wa'ak sa lidahnya ke atas sa. Lamun shin bismillah gigi geraham atas gigi seri atas jeung gigi seri bawah ketemu lamun bismillah shin bis eta shin. Lamun sya muka. Lamun ieu lidahnya ke atas. Ieu mah lidahnya ke atas wa aktsaruhumul fasiqun qaqun. Ya. Itu diajar eta teh tahsin ngaranna perbaikan. Insyaallah kita belajar. Iwan billahi alhamdulillah. Coba kita gali apa sih di dalam surat Ali Imran 110 tadi. Kalau kata Kang Ade tadi bahwa kita sebagai mukmin itu punya kewajiban untuk bisa mengajak dan menyampaikan ataupun arti teh berdakwah. Berdakwah itu adalah kewajiban fardu ain setiap orang. Tapi Kang Asda ngaran dakwah teh kan saya teu bisa ceramah. Kalau dakwah itu hanya ceramah, arti ceramah untuk KB teu bisa ceramah. Berarti KB dosa. Sedangkan kewajiban dakwah itu adalah fardu ain. Fardu ain itu kewajiban setiap orang. Kata Rasulullah paling mudah, sampaikanlah walaupun kamu mampu punya
satu ayat saja. Tapi intinya itu dakwah itu harus menggunakan ilmu. Ngaran satu ayat itu kemampuan itu adalah ilmu. Jadi ketika kita hanya mampu satu ayat saja ataupun punya satu ayat, itu berarti kamu mempunyai ilmu satu ayat, baru satu ayat. Dan kewajiban ketika mendapatkan satu ayat pun harus disampaikan kepada orang lain. Jadi bakal nanti itu yang disebut dengan ilmu itu akan nuntut kepada kita. Nah, Iwan Fidikumullah, itulah yang disebut dengan kewajiban dakwah, itu artinya mengajak ataupun menyampaikan, itu dakwah. Menyampaikan suatu kebaikan yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Walaupun hanya satu ayat. Contoh, saya hanya bisa menyampaikan satu ayat, aqimus sholat, dirikanlah sholat, hayu urang sholat, tegakkan sholat. Nah, itu sama dengan berdakwah. Nah, itu kewajiban seorang mukmin. Berarti kita itu punya kewajiban. Adapun pada hari ini kita hadir dalam suatu majelis ilmu itu udah thalabul ilmi. Thalabul ilmi sama kewajiban juga thalabul ilmi itu. Bahwa kewajiban mencari ilmu itu adalah setiap mukmin laki-laki dan setiap mukmin perempuan itu wajib mencari ilmu dari mulai buayan itu karek lahir sampai di liang lahap, itu mencari ilmu itu kewajiban. Terus kemudian orang-orang yang pada hari ini tidak mencari ilmu dosa, terus setiap hari itu dosa. Kenapa kewajiban mencari ilmu itu adalah wajib? Karena ibadah itu harus menggunakan ilmu. Walaupun tidak apalah. Ketika bisanya itu tidak wajib. Mencarinya itu yang wajib, bisa naman teu wajib. Lamun bisanya wajib, orang-orang yang susah menghafal, orang-orang yang susah bisa. Jadi dosa tuh lamun bisa itu wajib. Jadi bisa itu tidak wajib. Tapi bisa itu adalah dampak daripada kita mencari ilmu dan kita menghafal. Itu bisa namanya. Yang wajibnya itu adalah thalabul ilmi, mencarinya. Seperti bahasa kan ada, carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina jauh. Karek Al-Furqan kene kan caringin kene deket. Sekarang Itu thalabul ilmi. Kenapa ilmu itu penting? Karena ibadah tanpa ilmu sia-sia. Sesat. Jadi sesat atuh lamun urang ibadah tanpa ilmu. Nah, bet sesat. Sok lamun urang salat teu apal teu make ilmu salat urang, bisa jadi urang salat teh malik kawetan, malik ka selatan, ka barat karena urang teu apal ilmuna. Bisa jadi Allahu Akbar teh tuh kumaha, jadi leungeunna nilep katarang ataupun nilep kumaha atau melak cangkeng gitu kan, karena kita tidak tahu ilmunya. Jadi ibadah itu kalau tanpa ilmu itu akan sesat. Jadi linglung maksud sesat teh. Lain ajaran sesat, linglung. Yang namanya sesat itu linglung. Kamana we tepugu. Adapun kita banyak ilmu tanpa amal habitat. Apa habitat? Sia-sia. Ilmu we loba pasantren melok wah sampai ke pasantren lagi jebol. Ilmu loba hafalana hade. Tapi nongkrong di jalan gigitaran deui kana salat hese